Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Elwin Damadalame dari kelas 12 IPA 2. Kali ini saya akan kembali menjelaskan tentang metabolisme, tapi bagian yang kedua, yaitu katabolisme. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan apa itu katabolisme. Katabolisme itu adalah suatu proses penguraian suatu molekul yang kompleks menjadi molekul kecil atau yang lebih sederhana. Nah, pada proses ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu aerob dan anaerob. Nah, pada kedua proses ini lagi terbagi menjadi beberapa bagian. Contohnya aerob, seperti glikolisis, dekarboksilasi oksidasi, siklus Krebs, dan juga transport elektron. Nah, pada anaerob sendiri terbagi menjadi dua, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai aerob. Nah, yang pertama itu adalah glikolisis. Nah, glikolisis ini adalah suatu proses pengubahan atau penguraian suatu molekul senyawa besar atau yang kompleks dan menghasilkan dua asam pirufat dan juga menghasilkan NADH dan ATP atau energi. Nah, pada proses ini pula terbagi menjadi 10 tahap. Nah, dalam 10 tahap ini terbagi menjadi dua fase. Yang pertama fase persiapan, yaitu fase 1 sampai fase kelima. Dan yang kedua fase oksidasi, yaitu 6 sampai 10. Oke, sebelum melakukan proses suatu penguraian tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jumlah atom karbon. Yang kedua adalah jumlah atom fosfat. Yang ketiga, posisi atau penempatan pada suatu rangkaian atau proses suatu karbon tersebut. Dan yang keempat adalah pelepasan fosfat untuk menjadi sebuah energi. Oke, yang pertama yaitu proses glikolisis. Nah, pada proses ini glukosa sebagai molekul utama itu merupakan molekul karbohidrat yang memiliki 6 atom karbon atau 6 atom karbon glukosa menjadi 2 asam pirufat. Oke. Pertama karbonnya ada 6 glukosa. Selanjutnya glukosa ini terpecah karena mengalami fosforilasi menjadi glukosa 6 fosfat. Oke. Setelah itu, sebelum itu glukosa ke glukosa 6 fosfat dia menghasilkan ADP dari ATP. Selanjutnya, glukosa 6 fosfat mengalami isomerasi dan menghasilkan fruktosa 6 fosfat. Fruktosa 6 fosfat. Nah, saat mengalami isomerasi, fruktosa 6 fosfat ini kembali mengalami fosforilasi dan menghasilkan fruktosa 1,6 fosfat.
Nah, fruktosa dan fosfat ke fruktosa 1,6 ini menghasilkan ATP dari ADP. Nah, fruktosa 6 fosfat ini akan mengalami pencabangan menjadi dua bagian. Nah, yaitu pencabangan ini menghasilkan gliseraldehida 3 fosfat. Selanjutnya, akan tetapi dalam hal ini dia juga menghasilkan NAD dan dirubahnya menjadi NADH. Ini proses pertama, kedua, ketiga, keempat, dan ini proses kelima. Selanjutnya kita ke proses yang keenam. Nah, proses yang keenam ini akan mengalami fosforilasi dan mengubah menjadi 1,3 gliseraldehid. 1,3 gliseraldehid. Nah, proses yang ketujuh menghasilkan menurunkan menjadi 3 fosfogliseral. Yang kedelapan, yang kedelapan ini akan menghasilkan 2 fosfogliseral. Mengapa 2? Karena fosfonya ini kita akan menghilangkan hidrogennya. Jadi hidrogennya ini sudah tidak ada. Yang kesembilan, menghasilkan fosfenol pirufat. Nah, tahap terakhir tahap terakhir ini atau disebut juga tahap ke-10 menghasilkan asam pirufat. Nah, dari bagan atau skema proses
menghasilkan asam pirufat ini di tahap mana saja yang dihasilkan ATP. Langkah pertama, langkah 1 dan 3. Langkah 1 dan 3 merupakan pembentukan ATP dan pemecahan, proses pemecahan pada langkah keempat, proses pemecahan langkah keempat, dan menghasilkan NADH langkah kelima. Nah, dan dihasilkan ATP di langkah 6 dan 9. Nah, akan tetapi pada langkah 1 dan ketiga ATP totalnya menjadi 4 ATP dikurang 2 ATP sama dengan 2 ATP. Lanjut yang ke tahap kedua, yaitu proses dekarboksilasi oksidatif. Nah, pada proses ini merupakan proses perantara antara glikolisis dan siklus Krebs. Nah, tahapan ini atau proses ini bermulai dari sitoplasma ke mitokondria dan berakhir di matriks mitokondria. Nah, tahap ini atau tahap untuk menghasilkan asam pirufat ini terbagi menjadi 3, yaitu dekarboksilasi, oksidasi, dan penggabungan koenzim A. Oke, selanjutnya itu tahap dekarboksilasi. Nah, pada tahap dekarboksilasi ini itu ada beberapa tahap yang sudah tadi kita sebutkan, ada 3, yaitu dekarboksilasi, oksidasi, dan penggabungan dengan koenzim A. Nah, skemanya itu begini. Pertama ada asam pirufat, yaitu asam pirufat melakukan dekarboksilasi dan menghapuskan CO2. Oke, nah CO2 dan ini CoA. Asam pirufat mengalami dekarboksilasi dan melepaskan CO2. Dan kedua adalah oksidasi melepaskan H2O dan membentuk NADH, atau skemanya seperti ini. Atau oksidasi dari NAD+ akan dirubah menjadi oksigen dan menghasilkan NADH. Dan terakhir, penggabungan koenzim A akan membentuk asetil CoA. Oke. Nah, yang ketiga dari tahap ini yaitu siklus Krebs. Nah, siklus Krebs ini terjadi di mitokondria, lebih tepatnya di dalam matriks mitokondria itu sendiri. Nah, pada proses ini pula siklusnya ini terjadi saat asam sitrat atau asam trikarboksilat mengalami reaksi dan menghasilkan CO2 atau elektron dalam jumlah yang sangat besar. Nah, yang ketiga ini adalah siklus Krebs. Nah, pada kali ini awalnya siklus Krebs itu bermula dari adanya atom karbon, yaitu oksaloasetat, yang memiliki 4 atom karbon.
Oke. Nah, dekarboksilasi asetil berjumlah 2, oksaloaksetat dan 2 dekarboasetat ini akan menghasilkan asetil koenzim A. 2 asetil koenzim A. Selanjutnya, asam oksaloaksetat 4 karbon ini menghasilkan dua asam sitrat dengan 6 atom karbon, 6C. Selanjutnya, asam isositrat ini melakukan penurunan dan menghasilkan 2 isositrat 6 atom karbon. Selanjutnya, pada tahap berikutnya, 2 asam isositrat ini akan mengalami penurunan menjadi 2 alfa ketoglutarat. 2 alfa ketoglutarat atom karbon. Nah, pada proses isositrat ke alfa ketoglutarat ini, dia mengeluarkan karbon dioksida dan menghasilkan NADH dari NAD+. Oke. Dari ketoglutarat ini akan diubah lagi menjadi 2 suksinil empat karbon. Nah, pada saat alfa ketoglutarat ke suksinil ini, dia akan melepaskan lagi 2 karbon dioksida dan menghasilkan NADH dari NAD+. NADH. Oke. Nah, pada proses suksinil hingga ke proses oksaloaksetat ini tidak akan ada lagi namanya pengeluaran karbon dioksida. Nah, dari 2 suksinil 4 atom karbon ini, dia akan pergi menuju ke mengubah dirinya menjadi 2 suksinat 4C. Nah, pada perubahan ini dia akan menghasilkan 2 GDP menjadi 2 GTP. Nah, 2 GDP atau GTP ini biasa disebut juga pengubahan antara 2 ADP menjadi 2 ATP. 2 GDP 2 GTP. Oke. Nah, dari suksinat akan menghasilkan lagi kembali namanya
2 fumarat 4C. Oke. 2 fumarat 4C. Nah, pada proses ini akan menghasilkan senyawa FADH dari FAD+. Tapi proses ini belum bisa digunakan oleh tubuh. Karena itu sebelum digunakan 2 NADH dan 2 FADH kuadrat harus diubah menjadi ATP pada proses transport elektron. Oke, ini akan menghasilkan FADH dari FAD+. FAD+ menjadi FADH kuadrat. Nah, dari proses ini dari 2 fumarat akan menuju 2 malat 4 atom karbon, atom 4C. Nah, pada proses fumarat ke malat ini tidak ada suatu perubahan. Nah, selanjutnya dari 2 malat 4C akan pergi ke 2 oksaloasetat 4 atom karbon C. Nah, pada proses ini akan membentuk suatu proses yang namanya NADH dari NAD+, NAD+ dan NADH. Oke. Nah, pada proses ini merupakan satu-satunya proses yang tidak mengeluarkan atom karbon. Nah, maka dari itu hasil dari siklus Krebs ini yang dihasilkan adalah 4 karbon dioksida, 2 ATP atau energi, 6 NADH, dan 2 FADH. Oke. Inilah yang FADH kuadrat. Inilah yang dihasilkan dari proses siklus Krebs. Yang keempat adalah transport elektron. Nah, transport elektron ini terjadi di dalam membran mitokondria yang mengalami pelekukan yang disebut juga sebagai krista. Nah, pembentukan ATP dalam transport elektron terjadi di reaksi fosforilasis oksida. 1 NADH menghasilkan 3 ATP. Oksidasi 1 FADH menghasilkan 2 ATP. Dan selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggabungan ini, khususnya dalam penggabungan prokariotik dan eukariotik. Organisme eukariotik, proses FADH, NADH terjadi di dalam membran mitokondria. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Namun hal ini akan dikembalikan ke mitokondria. Nah, dalam pengembalian ini akan menghasilkan 2 ATP, sehingga jumlah yang dihasilkan nantinya akan bertambah sebanyak 36 ATP atau sebanyak 38 ATP. Nah, itu tergantung dari pembentukan ATP-nya seperti apa. Segmen berikutnya yaitu respirasi anaerob. Dan respirasi anaerob ini merupakan respirasi yang tidak memerlukan oksigen, atau biasa juga disebut sebagai respirasi intramolekul. Selanjutnya, energi yang dihasilkan dari anaerob sendiri lebih sedikit dibanding aerob. Nah, ada beberapa proses yang diperlukan dalam proses anaerob ini. Yang pertama, proses fermentasi asam laktat atau yang terjadi di dalam hewan. Yang kedua yaitu proses fermentasi alkohol. Oke, kita memasuki respirasi anaerob. Nah, pada respirasi ini ada 2 bagian. Yang pertama fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol.
Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang fermentasi asam laktat. Oke, fermentasi asam laktat pertama adanya glukosa. Oke, glukosa itu glukosa ini memiliki 6 atom karbon atom karbon yang merupakan wujud pecahan dari sebuah glikolisis. Nah, pertama glukosa ke 2 asam pirufat. Nah, glukosa ini tadi apa? Merupakan sumber utama, merupakan pokoknya, bagian pokok dari glikolisis. Kita sebut glikolisis ini adalah cabangnya. Glikolisis ini adalah cabangnya. Nah, dari glukosa ke 2 asam pirufat akan menghasilkan 2 ATP. Nah, dari 2 asam pirufat ke 2 asetaldehid. Pada 2 asam pirufat ke 2 asetaldehid ini menghasilkan 2 karbon dioksida. Nah, dari 2 asetaldehid ini akan membentuk 2 fosfoenol pirufat. 2 fosfoenol pirufat. Nah, selanjutnya pada proses selanjutnya fosfoenol pirufat akan menghasilkan 2 asam laktat. Nah, pada proses fosfoenol pirufat ke asam laktat ini menghasilkan 2 NADH menghasilkan 2 NAD+ dari 2 NADH. Oke, hasilnya. Yang kedua adalah fermentasi alkohol. Sama sebelumnya, awalnya itu bermula dari glukosa yang mempunyai atom karbon, 6 atom karbon, sama 2 asam pirufat. Nah, 2 asam pirufat glukosa ke 2 asam pirufat sama menghasilkan 2 ATP. Oke, ini merupakan pokok utama dari cabangnya, yaitu glikolisis. Oke, selanjutnya dari 2 asam pirufat akan menghasilkan 2 asetildehid. Nah, dari 2 asetildehid ini akan menghasilkan 2 etiletanol. Nah, dari 2 asetildehid ke 2 etiletanol ini menghasilkan 2 NAD+ dari 2 NADH. Oke. Nah, proses ini merupakan proses fermentasi alkohol dan sebelahnya ini merupakan fermentasi asam laktat. Oke, sekian dari proses katabolisme ini. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan atau kurang nyambung bisa sampaikan kepada saya, dan selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.